Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pemirsa, sekarang kita akan lihat terlebih dahulu profil dari Erlangga Hartarto dan kiprahnya di dunia politik. Betul, ini bisa dikatakan veteran pemirsa, tokoh bangsa yang luar biasa, menjabat sebagai wakil bendahara Partai Golkar pemirsa, kelahiran Surabaya, di bidang pemerintahan dari 2019 hingga sekarang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Indonesia Maju. Dan 2016 hingga 2019 ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian Kabinet sebelumnya pemirsa. Dan pastinya kita tahu bahwa 2004-2009 menjabat sebagai Wakil Bendahara DPP Partai Golkar. Ya pemirsa, lalu bagaimana perolehan suara Partai Golkar? Ini partai yang cukup baik pemirsa. Apa yang diraih dalam pemilu tahun ini? Di 2024 meraih 15,29%. Di 2019 sebenarnya hanya 12,31, jadi naiknya cukup signifikan. 2014 14,75, 2009 ini 14,45, 2004 memang tinggi, 2021 21,57 dan 99 era kejayaan dari Partai Golkar 22,43% pemirsa. Secara kepartaian, partai ini stabil. Secara profil, Erlangga Hartarto adalah sosok tokoh yang hebat, bahkan dianggap sebagai orang yang mampu mengendalikan, mengurus, bahkan juga membuat Partai Golkar ini solid dalam masa kepemimpinannya. Pak Nurdin Halid, tadi sempat saya analogikan sosok Ketua Umum adalah sosok yang sangat penting, ibaratnya seorang pilot lagi nerbangin pesawat. Bayangkan jika ketika belum sampai tujuan, pilot tersebut kemudian tidak ingin menyelesaikan perjalanan sehingga harus landing mendadak. Bisakah itu kita analogikan untuk mundurnya Pak Erlangga Hartarto? Kalau landingnya nggak smooth, ini kan pasti akan ada dampaknya Pak Nurdin Halid. Insya Allah tidak akan ada dampaknya karena di Golkar pilotnya bukan cuma satu, banyak co-pilot yang setiap saat bisa menjadi pilot. Di Golkar itu anggaran dasar rumah tangganya, kepemimpinan Partai Golkar bersifat kolektif dan kolegial. Ada kebersamaan dan kepemimpinan, sekalipun tentu ada ketua umum sebagai leadership tertinggi. Tapi ketika ketua umumnya itu berhalangan, maka ada 11 wakil ketua umum yang siap setiap saat untuk menggantikan menjadi ketua umum. Dan ini sudah pernah dialami oleh Partai Golongan Karya dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dan Partai Golongan Karya sudah terbiasa menghadapi tantangan, menghadapi gejolak. Pernah bahkan kita terpecah dua kubu, yaitu 2015. Tapi kemudian semua bisa diatasi dengan sangat baik, dengan prinsip musyawarah, semangat kebersamaan, semangat kegotong royongan. Itu adalah mewarnai daripada perjalanan kepemimpinan di Partai Golongan Karya. Dengan demikian, maka insya Allah mundurnya Pak Erlangga Hartarto itu tidak akan berpengaruh secara negatif terhadap prosesi pergantian kepemimpinan di Partai Golkar. Dan insya Allah besok hari Selasa kita akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan PLT Ketua Umum. Dengan adanya PLT Ketua Umum, maka proses koordinasinya akan bisa berjalan secara normal dengan sangat baik. Sekalipun tidak ada masalah, hari ini pun para wakil ketua umum berkomunikasi dengan baik sesama wakil ketua umum sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, bagaimana Kang Ujang bermaknanya? Saya kebayang ketika rapat pleno, seorang ketua umum kemudian mundur. Masa sih dalam rapat tersebut kemudian adem ayem, tidak ada friksi? Mungkin tidak. Ini dari kader-kader dari daerah diundang lah mungkin ke Jakarta untuk membahas ini. Ya kalau saya melihat itu tidak akan ada ya. Memang gejolak itu bisa diminimalisir. Saya percaya itu. Dan saya yakin tadi Golkar sudah punya pengalaman menyelesaikan konflik-konflik sebelumnya. Tetapi memang ya jadi ukuran masalah adalah ketika misalkan nanti PLT-nya siapa. Itu pun kalau PLT-nya sudah didilkan, dimusyawarahkan juga akan selesai. Nah, yang menentukan lagi ketika PLT sudah ada, lalu kan ada ketua umumnya nih. Karena saya mendengar Munaslupnya juga akan dipercepat ini. Saya mendengar di tanggal 17 atau tanggal 25, saya tidak tahu. Yang jelas kalau skema ini terjadi, maka kita lihat nih sosok ketua umumnya siapa. Apakah betul-betul mereka yang sudah aktif,
sesuai dengan persyaratan ada ART, ataukah ada yang pihak mendompleng di partai saja, misalkan dia tidak pernah berjuang, tapi hanya sebagai kader lalu didorong jadi ketua umum. Kita lihat nih dari indikasi-indikasi ini, kita bisa melihat apakah memang Golkar itu betul-betul mendorong kadernya di internal. Artinya pengunduran diri Pak Erlangga tidak ada masalah, karena memang didorong kader yang mumpuni menggantikan Pak Erlangga. Tetapi misalkan kalau kita lihat nanti yang jadi ketua umumnya adalah, mohon maaf ya, mereka yang hanya mendompleng di partai, aktif sebentar, tidak pernah jadi pengurus juga, tahu-tahu ada. Nah ini akan kelihatan nih, penilaian publik juga akan menilai bahwa itu ada masalah begitu. Oke, Pak Nurdin, baiklah, nggak ada friksi yang terjadi ketika suksesi kepemimpinan ini adem ayem yang terjadi di internal Golkar. Potensi masalah yang muncul Pak Nurdin, potensi masalah yang muncul adalah ketika pemilihan PLT Ketum. Ini jabatan cukup seksi loh, meskipun singkat. Bahkan juga siapa yang menjadi ketua umum. Mungkinkah friksi ini terjadi? Perebutan tampuk kekuasaan tertinggi Partai Golkar. Jadi ada satu hal yang relatif normal ya, relatif kondusif, karena Pak Erlangga mundur di tengah-tengah Partai Golkar sangat solid, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Oleh karena itu sekarang ini kita fokus pada penentuan siapa yang menjadi PLT Ketua Umum. Memang pasti ada dinamika, itu biasalah, namanya merebut suatu jabatan yang sangat strategis, pasti ada dinamika dan yang cukup tinggi. Tapi Golkar sudah terbiasa menyelesaikan dinamikanya, sekalipun intensitasnya sangat tinggi, tetapi musyawarah itu dikedepankan. Nanti kalau kita tidak bisa musyawarah, baru voting akan dilakukan. Dan Golkar sudah pernah melakukan itu. Ketika Novanto mendapatkan masalah juga sama, ya, waktu itu hanya kalau Pak Erlangga mundur, kalau Pak Novanto mendapatkan masalah hukum, menjadi tersangka, ditahan, sehingga tidak bisa melakukan tugas. Kebetulan juga saya yang ikut memimpin daripada nama PLT tersebut, itu memang ada dinamika, ada perdebatan. Pak Nurdin. Oke. Baik, mungkin sekarang saya akan bertanya sesaat lagi pemirsa dengan Kang Ujang bahwa meskipun belum ada pemutusan diputuskan secara firm atau pasti siapa yang nanti akan menjadi PLT Ketum Partai Golkar, tapi daftar nama-nama para waketum yang bisa jadi PLT ini menggantikan Erlangga mulai bermunculan. Bahkan juga isu siapa yang kemudian akan menjadi ketua umum, sempat ada nama Gibran juga. Kita nggak percaya itu sampai dengan saat ini pemirsa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.